Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Ibtisam Han, Esos MA, yang mana beliau ini sebagai dosen pengampu media pembelajaran. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Anissa Aura Putri, yang kedua oleh saya sendiri yaitu Muhammad Fahrizal, dan yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Lisma Listiani. Oke. Kami akan membahas tentang memahami peran, fungsi, klasifikasi, dan serta karakteristik dalam media pembelajaran. Pada pembahasan pertama akan dibahas oleh Anissa Aura Putri. Kepada Anissa Aura Putri, kami persilakan. Saya Anissa Aura Putri ingin membahas tentang peran media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam belajar. Peran media pembelajaran dalam konteks belajar sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan adanya media pembelajaran, belajar menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih luas jangkauannya. Kenapa lebih mudah? Pertama, peserta didik menjadi lebih memahami dalam belajar. Yang kedua, seperti kondisi saat ini contohnya, para peserta didik dan guru dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh, dan akhirnya guru harus beradaptasi dengan aplikasi internet agar belajar terus berlanjut walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini. Media pembelajaran ini sudah ada sejak abad ke-20 yang berasal dari 3 pakar, yakni Dewey, Charter, dan Kilpatrick. Beliau merupakan peletak dasar tentang teknologi pendidikan. Nah, akhirnya adanya media pembelajaran dengan ungkapan audio visual. Media pembelajaran ini merupakan hasil dari 3 perpaduan. Yang pertama, media dalam pendidikan, yang kedua, psikologi pembelajaran, dan yang ketiga, pendekatan sistem dalam pendidikan. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Fahrizal. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Dalam fungsi ini kami mengutip perkataan Lewis dan Lenz pada tahun 1982. Beliau-beliau ini mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya fungsi media visual. Yaitu yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi ini adalah fungsi yang menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi dari pembelajaran. Karena sering sekali peserta didik tidak tertarik, bahkan tidak memperhatikan materi dari awal pembelajaran tuh. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan media pembelajaran, terutama menggunakan media visual, seperti misal nonton film lah, atau menggunakan gambar yang ditampilkan dengan proyektor agar lebih mengarahkan mereka kepada pembelajaran yang akan mereka terima, sehingga mereka mengingat isi pelajaran yang bermakna tersebut. Selanjutnya ada fungsi afektif. Fungsi afektif ini adalah fungsi yang mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi peserta didik atau anak-anak tuh, yang dapat terlihat pada peserta didik saat mereka menikmati gambar visual yang disajikan pada saat proses pembelajaran. Jadi kayak ini tuh seperti ngerangsang emosinya dia, seperti kita misal nonton film. Kayak ketika kita nonton film, kita bisa tertawa, kita bisa menangis. Nah, ini fungsi afektif tuh di sini. Jadi ketika anak melihat gambar yang kita tunjukkan itu sebagai media pembelajaran, anak-anak langsung mengerti, langsung berpikir, oh ternyata ini loh gitu.
Selanjutnya ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini eh, gunanya untuk memperlancar siswa dalam memahami dan mengingat informasi yang disampaikan atau terkandung dalam gambar tersebut, dalam media tersebut. Gitulah. Yang keempat ada fungsi kompensatoris. Fungsi ini adalah eh, berfungsi untuk membantu siswa yang lambat atau lemah dalam menyerap materi pembelajarannya. Dalam membaca, untuk misal dalam memahaminya tuh dia susah biasanya gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran bagi seorang pengajar. Nah, buat kita nih yang bakal calon nih. Yang pertama ada memberikan pedoman, yaitu kita tuh dapat arahan gitu, arahan untuk mencapai tujuan. Jadi kita tuh ini menurut saya bagian dari silabus juga gitu, untuk mempersiapkan apa yang kita akan kasih materinya, termasuk ini juga. Selanjutnya selanjutnya menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. Jadi dengan adanya media kita bakal bisa struktural dari A sampai Z gitu. Selanjutnya ada memberikan kerangka sistematis mengajar dengan baik ya gitu. Kemudian ada memudahkan kendali pengajar terhadap materi pembelajaran, membantu kecermatan, ketelitian dan penyajian materi pembelajaran, karena dengan media anak-anak tuh akan lebih aktif, akan lebih itulah pokoknya. Selanjutnya jalurnya dia ke sini gitu. Ada semua. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu ini meningkatkan kualitas pembelajaran, anak-anak pun bakal lebih paham karena ada media pembelajaran ini. Oke, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran bagi siswa. Nah, tadi pengajar, sekarang kepada siswa nih. Yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mantap sekali kan. Selanjutnya ada memberikan dan meningkatkan variasi belajar. Nah, agar belajarnya tidak jenuh. Itu. Agar belajarnya tidak jenuh. Biasanya kan pembelajaran guru-guru tuh eh, media satu arah gitu. Hanya hanya teknik guru tuh dalam mengajar tuh hanya ceramah gitu. Anak-anak suruh mendengarkan. Mungkin itu yang terjadi pada saya dulu. Hanya mendengarkan tanpa ada prakteknya. Kalau di sini kita dapat langsung, oh ini loh yang kita pelajari sekarang gitu. Selanjutnya ada memberikan struktur materi pembelajaran dan memudahkan pembelajar untuk belajar gitu. Selanjutnya ada memberikan inti informatis, yaitu pokok-pokok secara sistematis sehingga memudahkan pembelajar untuk belajarnya. Selanjutnya yang kelima ada memotivasi pembelajar untuk fokus dalam bidang dan beranalisis gitu. Jadi anak-anak bisa fokus dan beranalisis tentang apa yang dipelajari saat itu. Selanjutnya ada menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Oke, selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Nah, ini penggolongan media pembelajaran ini. Para pakar mengklasifikasikannya dan mengkelompokkan jenis media pembelajaran ini didasarkan pada sifat, karakteristik, tingkat kerumitannya, dan sederhananya pesan yang disampaikan. Jadi yang enak disampaikan tuh seperti apa. Yang pertama ada menurut Wilbur Scrum. Dia ini mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu media rumit, media mahal, dan media sederhana. Scrum juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu yang pertama ada liputan luas dan serentak, misal seperti TV, radio gitu. Dia kan jaringannya luas dan juga serentak gitu dalam berbagai wilayah, misal ya gitu dah. Ini selanjutnya ada liputan terbatas.
pada ruangan seperti di bioskop, kita nonton film, video, slide, poster, ataupun ya gitu deh. Selanjutnya ada media untuk belajar individual, seperti kita membaca buku, seperti kita membaca modul pembelajaran, ya itu media untuk belajar individual. Selanjutnya ada menurut Jens. Dia ini mengklasifikasikan menjadi 7 kelompok. Wah, banyak sekali. Yaitu media untuk mendemonstrasikan. Selanjutnya ada untuk komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, dan lain-lain. Selanjutnya ada Edgar Diel. Dia ini mengklasifikasikan media pembelajaran menurut pengalaman belajar siswa tersebut, yaitu dari pengalaman yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak. Yaitu dengan jenjang sebagai berikut. Yang pertama ada direct purposeful experience, yaitu pengalaman melalui pengalaman langsung dan bertujuan. Yang keempat adalah menurut Allen. Nah, si Allen ini mengklasifikasikan media menjadi 9 kelompok. Wah, yaitu yang pertama ada visual diam, film, selanjutnya ada televisi, objek 3 dimensi rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan lainnya. Oke, selanjutnya ada menurut Ibrahim. Nah, menurut Ibrahim ini media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks atau tidaknya alat dan perlengkapan atas 5 kelompok. Nah, jadi dia ini mengklasifikasikan berdasarkan kompleks atau tidaknya alat tersebut gitu. Karena ini untuk mempermudah gitu. Yaitu ada 5. Yang pertama, media tanpa proyeksi 2 dimensi. Selanjutnya ada media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, televisi, video, komputer gitu. Nah, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisma Listiani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Bang Rijal, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Selanjutnya dari Nana Sujana mengkelompokkan media pembelajaran menjadi 2 jenis, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi adalah media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram dan lain sebagainya. Sedangkan media 3 dimensi adalah dalam bentuk model seperti model padat, model menampang, model susun, model kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya dari Kemp dan Dayton mengklasifikasikan media menjadi 9 kelompok media, yaitu media cetak, media pajang, overhead transparasis, overhead projector, rekaman audio tape, slide, film strip, penyajian multi-image, rekaman video dan film. Kemudian selanjutnya Gerlach dan Eli mengkelompokkan media berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Selanjutnya, Rudy Brecht mengklasifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Di samping itu, Brecht juga membedakan antara media siar dan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu media audiovisual gerak seperti film bersuara, pita video. Kemudian media audio visual diam, media audio semi gerak, tulisan jauh bersuara. Kemudian media visual gerak seperti film bisu,
Selanjutnya, media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon. Selanjutnya, media audio seperti radio, telepon, dan pita audio. Dan yang terakhir, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Dan materi yang terakhir adalah karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Yang kedua, kemampuan dasar yang harus dimiliki guru yaitu keterampilan pemilihan media pengajaran. Yang ketiga, memberi kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran seperti bervariasi. Apa yang terjadi apabila kurang memahami karakteristik media tersebut? Pertama, guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan cenderung bersikap spekulatif. Yang kedua, sebelum menggunakan media dalam proses pembelajaran, guru harus memahami karakteristik, jenis, serta pengelompokan dari media yang akan digunakan tersebut. Yang ketiga, guru harus meyakinkan dirinya bahwa media yang akan digunakan tersebut akan memberikan nilai positif terhadap kualitas pembelajaran yang akan dilakukannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke Bang Rijal. Terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kami. Semoga video ini pun bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kalian menonton video ini di YouTube, kami sangat memohon untuk mengklik tombol subscribe, like, kalau bisa di-share ya nggak apa-apa lah. terserah kita mah. Nah, pokoknya terima kasih banyak. Apalagi yang sudah menonton pada sampai detik ini, ya Allah. Terima kasih banyak. Dah, demikian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Dengan adanya media tuh kita bisa lebih percaya diri.